Nah dia ngeliat ada yang berdiri di situ sama gitu. Ponakan gua ngeliat ini ngeliat itu di kamar sama. Sampai dia ngomong, Om itu siapa sih Om? Dan memang kalau makhluk seperti itu pasti bisa bermacam-macam. Dan satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di misteri.id dan masih bersama gua Diki dan ada Bang Masih Indra dan ada Bang Abidi. Oke. Buat teman-teman yang belum dukung misteri.id, dukung kami dengan subscribe, like, dan komen. Bila bermanfaat tayangannya, share juga dari sosial media kalian. Kali ini ada Bang Indra punya cerita dan pengalaman yang katanya balik kemana? Cilacap atau Tegal sih? Tegal. Oh. Daerah Tegal. Jadi beberapa waktu yang lalu Bang Indra sempat bukan balik ke tempat nenek ya? Iya emang sering mas. Oh sering ya? Jadi setahun sekali lah. Jadi ada cerita yang membuat bulu kuduk itu merinding. Nggak usah lama-lama aja, kita langsung dengerin Bang Indra menceritakan pengalamannya. Bang Indra, silakan. Mulai. Mulai dong. Ini udah mulai merinding ini. Mulainya dari mana ya? Bang Indra, itu berapa sekeluarga atau ada banyak keluarga? Kalau kesana tuh sekeluarga mas, karena kan momen-momen sehabis Lebaran. Oh, oke. Jadi buat sahabat misteri, gue punya sedikit cerita. Ini dimana momen kalau kita tuh sehabis Lebaran kita pulang kampung lah gitu ya. Ya. Nah, jadi di sana itu ada rumah. Rumahnya itu ya kalau kita datang itu ya hanya setahun sekali. Jadi di saat pas momen kita balik ke sana baru kita tempatin gitu. Selama kita nggak di sana nggak ada yang nempatin. Kosong. Oke. Nah, yang menariknya itu kalau ke sana tuh aksesnya tuh jalurnya tuh luar biasa lah mas, ngelewatin bukit. Jadi dia jauh dari perkotaan itu jauh. Jadi jauh dari keramaian lah pokoknya. Dan rumahnya itu depannya itu pohon, jadi kayak hutan gitulah depannya. Samping kanannya pun sama, samping kiri sama, dan belakangnya juga sama. Jadi rumahnya tuh masih jarang gitu, masih jarang. Jadi di sini rumah itu sekitar jarak kurang lebih ya 100 meter, 200 meter lah, itu baru ada rumah lagi. Wow. Gitu. Jadi nggak kayak kita di sini, adat gitu ya. Adat ya, jajar-jajar gitu. Nah, saya punya pengalaman ini sih hampir setiap pulang sih pasti ada. Nah, jadi kayak saya melewati perbukitan, dan perbukitannya itu konon kata warga sekitar situ tuh itu dinamakan Gunung Anjing. Gunung Anjing. Gunung Anjing. Jadi kalau malam itu sering terdengar suara anjing. Oke. Gitu. Nah, gunungnya ini tuh jadi warga sekitar itu dulunya suka ada yang melakukan pesugihan gitu. Jadi pesugihan itu kan macam-macam ya. Yep. Kayak ada yang babi ngepet gitu, cuma ini anjing gitu. Nah, setiap saya ngelewatin tempat itu, setiap saya ngelewatin bukit itu ya ke sana, setelah bukit itu tuh jalanan tuh itu nggak ada rumah. Jadi
pohon bambu, terus ada pohon karet, Hutan gitu ya. ya perhutanan gitu. Jadi nggak ada lampu, nggak ada penerangan, jadi cuma pakai cahaya dari lampu mobil aja. Iya. Nah, singkat cerita nih, kalau saya udah nyampe di rumah gitu ya, biasa saya izin dulu gitu mas. Jadi saya kayak tamu gitu datang. Kulo nuwun. Jadi kalau di rumah itu memang saya nanti sering nemuin kayak kakek-kakek gitu yang nempatin tempat itu gitu. Kakek-kakek dan banyak beberapa yang singgah gitu kan. Nah, saya kalau ke situ jadi pasti saya pertama masuk ke dalam rumah. Saya masuk pertama ke dalam rumah, saya langsung ke kamar, permisi dulu gitu. Walaupun itu rumah kita ya, tapi secara goibnya tetap saya permisi dulu. Iya. Saya permisi, assalamualaikum biasa. Nah di situ selalu ada pembicaraan seperti komunikasi seperti saya di sini 2 hari gitu, saya di sini mungkin 3 hari. Check in ceritanya. Iya, semacam check in. Nah itu sosoknya itu ya seperti kakek-kakek pakai baju kayak model batik Jawa gimana sih, yang apa sih mas yang Surgeon. Yang itu ya saya nggak tahu namanya. Seperti itu. Nah jadi pengalaman saya setiap kesana itu, kalau misalnya saya awal datang ke sana saya bilang saya di sini 2 hari atau 3 hari gitu. Tapi pada kenyataannya saya melebihi dari waktu yang saya bicarakan gitu ya. Saya tadinya awalnya saya bilang 2 hari, terus pada kenyataannya saya di situ 3 hari gitu. Nah ini pasti di hari ketiga ini ada aja hal-hal yang ya di luar dari nalar kita lah gitu ya. Karena kan di sana itu yang tadi saya bilang, di sana itu kan sisi kanan, kiri, depan, belakang itu masih pohon gitu ya, masih hutan pohon bambu, macam-macam gitu. Jadi hanya rumahnya itu teras, terus gerbang, jalan kecil untuk 1 mobil lewat. Nah kesananya itu udah hutan gitu, ada kali juga. Nah, Bener-bener pelosok ya. Bener-bener pelosok. Jadi saya mau beli rokok juga susah. Nah, jadi kalau saya membeli estimasi itu pasti ada gangguan kejanggalan seperti kesurupan. Gitu. Dulu pernah ibu mengalami seperti itu. Jadi jadi rencananya kita mau balik sore. Ini kan hari kedua gitu, kita rencananya mau balik sore gitu, tapi kayaknya masih capek nih, masih pengen liburan gitu. Nah kita nambah lah, besok baru kita pulang. Nah pas besok malamnya itu kan rencana saya kalau pulang itu biasanya nunggu gelap, jadi nunggu jalanan itu nggak terlalu macet lah mas, dan nyampe di Jakarta pun biar pagi gitu. Nah sambil nunggu pulang, saya biasanya pulang itu dari sana tuh sekitar jam 11 atau jam 1. Nah ini waktu itu sih kebetulan malam Jumat, jadi karena kan saya kesana rame-rame ya, ada keponakan, ada sepupu juga ikut. Nah saya juga pada saat itu nggak ngeh kalau itu malam Jumat gitu. Kita main kartu sambil main dicoret-coret gitu. Nah pas lagi main kartu sambil dicoret-coret, kita main di teras rumah nih, di depan di teras rumah. Kita namanya main itu nggak ada fun aja ya, maksudnya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa ini gitu, karena ketutupan dengan ya saking ketawa-ketawa lah gitu, ketawa-ketawa. Nah di saat kita ketawa-ketawa, nah ibu saya ini ada di kamar gitu. Ada di kamar dan ada paman dari istri saya juga kan, dia ikut ya di situ.
Nah dia pun lagi di kamar, dia nggak dengar nih kita lagi main kartu itu berisik gitu, ketawa. Nah paman istri saya itu dia nggak dengar suara ketawa mas, suara ketawanya Miss K ini, Miss Universe gitu ya. Dia dengar suara ketawa, tapi kita nggak ada yang dengar, cuma dia yang dengar. Dan posisinya itu waktu itu dia lagi ada di kamar dan kita ada di teras. Setelah dia mendengar suara ketawa, dia melihat sosoknya itu terbang. Aduh, saya langsung merinding. Terbang terus ada di dapur, di dapur rumah. Nah karena kita kan kita lagi pada di luar nih, lagi pada ketawa-ketawa sambil main kartu, sambil dicoret-coret pakai blau gitu kan, dibiruin mukanya. Nah nggak lama itu mertua saya itu di kamar nangis. Tiba-tiba istri gua tuh keluar, manggil gua gitu kan. Itu mama kenapa nangis di kamar? Itu tuh akhirnya kita semua panik dan langsung lari ke kamar, dan kamarnya dikunci dari dalam gitu. Akhirnya didobrak bisa gitu. Itu nangisnya bukan nangis karena selayaknya orang nangis. Iya, orang sedih gitu. Ya. Nah itu gue pegang badannya agak gimana ya, iya anyep gitu badannya. Itu kalau apa namanya, pas gue pegang itu langsung gue bacain di telinganya. Jadi nangisnya itu gak berhenti terus aja gitu, kayak orang gimana sih kalau nangis sedih banget gitu ya. Iya. Nggak berhenti terus diajak ngobrol juga dihirauin gitu. Pokoknya dia nangis aja udah gitu. Nah waktu itu gue pegang pundak sama gue bisikin di telinga sebelah kiri, sambil gue bacain ayat kursi pada saat itu. Selesai gue bacain ayat kursi, terus gue kasih minum ya air segelas. Alhamdulillah tuh udah matanya melek, terus tapi lemas kondisinya. Biasalah namanya habis seperti itu pasti badannya nggak enak gitu ya. Udah dia langsung tiduran. Nah itu emang jadi yang dilihat sama pamannya istri gue ya, yang dia bilang tadi ada yang terbang terus menuju ke arah dapur. Nah jadi itulah yang masuk ke ibu mertua gue itu. Nah itu kondisinya itu yaitu gue melebihi dari nambah hari. Jadi yang udah waktunya gue balik gitu kan kemarin, tapi nambah 1 hari lagi. Nah ini ada kejadian yang lebih kalau gue bilang sih selama gue kesana ini lebih ekstrim. Nah kejadian ini belum lama, tahun kemarin bulan Desember lah gitu ya. Kita pulang sana karena kondisi pada saat itu kondisi mesin air di rumah lagi mati nih. Jadi kita sementara sehari nyari penginapan, nyari penginapan. Dan di penginapan itu kan istri gue itu punya keponakan gitu ya. Nah keponakan ini tuh nggak semalaman tuh nggak tidur, jadi dia main aja gitu. main maunya di luar, terus diajak masuk ke dalam tuh nggak mau. Nah pada saat itu posisi gue tuh lagi tidur gitu kan. Gue tidur kan karena capek lah habis bawa kendaraan gitu. Gue tidur dibangunin sama istri kan, sama kakak keluarga juga dibangunin. Itu dia nanya, maksudnya ponakan bini gue itu kenapa kok maunya di luar mulu, nggak mau masuk gitu. Kalau disuruh masuk ke dalam nangis gitu. Udah karena gue bangun tidur, gue bikin kopi.
gue bikin kopi, gue duduk di teras villanya itu, di depan kan ada kolam ikan gitu ya. Iya, iya. Gue sambil ngopi, ngerokok lah gue di situ. Itu gue perhatiin dia lagi ngapain sih di luar gitu kan. Jadi ternyata ada yang ngajak main. Oke. Nah, yang ngajak main itu di depan villa itu ada pohon apa sih, kayak pohon pinus atau pohon apa sih gitu, pokoknya agak tinggi juga sih pohon. Nah, jadi yang ngajak main itu makhluk dari kolam itu sama dari pohon itu. Gitu, dia nggak mau anak ini masuk gitu, jadi senang lah lagi main sama anak itu gitu. Itu sampai gua paksa masuk ke dalam, dia masuk ke dalam, pintu kunci, gua tetap duduk di luar. Dia nangis di dalam, nggak mau tidur, maunya keluar. Dan itu kelar pada saat menjelang subuh. Oke. Nah, jadi menjelang subuh baru bisa dikondisikan lah situasinya. Nah, singkat cerita, pas besoknya kita pulang ke rumah mertua gue tadi. Nah, di saat pulang itu, ini kejadian yang selalu gue wanti-wanti gitu. Kalau kita nambah hari gitulah, pasti ada gitu. Itu feeling gue udah ke situ. Jadi pada saat itu biasa gue datang, terus gue langsung masuk ke dalam. Ya mertua gue itu dia bersihin rumah, gue masuk ke dalam, masih disapuin gitu ya, namanya udah setahun. Gue masuk ke dalam, biasalah salam sama si kakek tadi itu. Nah, gue cuma bilang kemungkinan 3 hari. Nah, kita tinggal di sini gitu. Ya udah selesai. Itu selama 3 hari nggak ada masalah, Mas. Malam-malam pun gue di sana kan habis maghrib aja udah sepi ya. Di sana tuh Isya itu udah kayak jam 12 malam kalau di sini. Gue biasa di depan ngopi, merokok gitu, buka handphone, main game kayak gitu. Itu nggak, maksudnya biasa aja, nggak ada energi yang kasarnya mengganggu gitu kan, nggak ada. Hari kedua dan hari ketiga. Nah, hari ketiga ini udah mulai nih. Hari ketiga ini jadi mertua gue itu kan ada apa ya, maaf ya, kayak ada pembantunya gitu. Nah, pembantunya itu kebetulan di depan sama gue, terus ngobrol lah gitu, biasa ngumpul di depan. Nah, di sisi kanan itu banyak pohon pisang, terus pohon singkong. Nah, dia ngeliat ada yang berdiri di situ, perempuan. Rambutnya sepinggang. Iya. Nah, pada saat itu gue juga tahu gitu, ada emang di situ, tapi gue kan nggak mau bikin suasananya itu jadi horor ya, maksudnya gue bilang nggak ada apa-apa di situ mah. Ya udah, akhirnya itu semua gue ajak masuk ke dalam. Ini main di dalam aja. Biasa kita di sana kan selalu main kartu, Mas, buat ya ngilangin suntuk, karena di sana kan emang udah sepi banget ya, jam 8, jam 9 tuh udah sepi. Sementara kan kita biasanya tidur jam segini aja kita belum tidur gitu kan. Nah, pas besokannya kita nambah 1 malam lagi. Itu sebenarnya dari sore, dari sehabis maghrib tuh gue udah nggak enak. Di hati gue udah nggak enak. Ini kayaknya malam bakalan ada kejanggalan yang nggak kayak biasanya nih. Benar, Mas. Jadi pas habis Isya kita pada di depan kan, karena cuacanya kan juga enak, sejuk gitu ya. Di depan biasa gue ngopi lah, selalu ditemenin sama kopi sama rokok. Nah, jadi kakak ipar gue itu pas malam itu dia keluar, otomatis kan gerbang dibuka dong, buka gerbang. Nah, dia baru keluar, dia mau ke Indomaret ya,
Indomaret gitu kan. Harus keluar dulu kan ke jalan. Nah jadi pas dia balik itu ini kan gak ada yang nutup gerbang. Ya ditutuplah sama pembantunya mertua gue tadi itu. Dia nutup gerbang. Setelah dia nutup gerbang itu sebenarnya udah mulai aneh tuh dia. Jadi kalau gue sih yang gue rasa di dekat gerbang itu sebelum dia menutup gerbang di situ ada seperti nenek-nenek gitu ya. Rambutnya diurai gitu putih. Dia berdiri di dekat gerbang dan di sisi kanan dari rumah itu ada rumah dibangun nggak begitu besar lah, paling 2 kamar gitu ya, rumah 2 kamar. Itu emang dari waktu pas pertama kali gue datang ke situ gue belum pernah lihat rumah itu diisi sama orang gitu. Jadi emang bangunannya pun belum selesai, belum ada jendela. Nah itu seperti terbengkalai juga sih. Nah, di situ ada perempuan yang semalam dilihat sama dia itu, yang dia bilang ada perempuan rambutnya sepinggang. Nah itu dari situ ada dia, dan di gerbang itu ada si nenek, dan di seberang jalan yang gue bilang banyak pohon bambu, itu di situ pun ada gitu. Nah di saat dia balik habis nutup gerbang, jadi dia diikutin mas, diikutin, tapi yang ngikutin ini bukan si nenek ini, tapi yang rambutnya sepinggang itu. Dia ngikut. Awalnya sih gua nggak hirauin ya gitu, biarin aja, gua hirauin. Nah mulai anehnya itu dia di depan rumah tuh bengong, diajak ngobrol sama kakek ipar gua, diem aja. Terus dia pengen balik lagi ke gerbang itu lagi, pengen keluar lah, pengen ke rumah yang gue bilang tadi, yang kosong tadi. Akhirnya disuruh masuk lah dia. Dia masuk ke dalam, di sofa dia itu tiduran, tapi gimana ya, kayak gini matanya tuh, jadi mukanya tuh ditutup. Di sofa tuh ditutup. Udah akhirnya gue masuk ke dalam. Ya, ini apa, nempelin gitu kan. Pas masuk itu ya gue coba berusaha sebisa gue lah gitu. Itu tenaganya emang luar biasa, itu sampai dipegangin 2 orang cowok gitu megangin. Kalau pas pada saat pertama sih masih biasa aja, enggak. Jadi dia palanya diangkat pun dia nggak maunya di sofa aja gini, palanya ditekap di sofa. Akhirnya paksa diangkat, terus gue coba buat keluarin gitu kan ya, buat dinetralin. Ambilin air, gue kasih air buat netralisir gitu kan. Nah itu alhamdulillah udah mendingan tuh mas. Tapi gue tahu itu masih ada gitu, tapi bukan dia, lain lagi. Udah beda lagi. Jadi pas habis yang si perempuan ini keluar itu beda lagi. Nah, ini sih yang si nenek yang tadi gitu. Nah dia itu diam, matanya pun kosong gitu ya, jadi cuma ngeliat orang tuh gini gitu. Nah ya udah gue coba bertirakat gitu ya, ada apa sih ini gitu. Ya jadi ternyata ya itu, kalau misalnya gue melebihi estimasi waktu yang tadinya 2 hari jadi 3 hari, jadi mereka tuh kembali gitu. Mereka tuh balik lagi gitu. Karena kan gue sempat izin sama si kakek-kakek itu gitu. Jadi si kakek itu mungkin ya bahasanya dia menyampaikan kepada yang lain itu pergi dulu gitu, karena yang punya rumahnya mau tinggalin dulu gitu. Mereka izin 3 hari misalnya.
Nah jadi setelah 3 hari itu mereka balik lagi gitu, yang dari luar lah, karena emang jadi mobilitas juga sih di situ mas. Jadi mobilitas, karena kenapa gue bilang mobilitas, karena gue pernah di saat gue tidur itu di ruang tamu ya, pakai karpet. Pas gue tidur baru naruh pala gitu, itu deh ada jalan belakang set ke arah dapur gitu. Nah siapa yang lewat kata gue gitu kan. Jadi itu jadi apa, mobilitasnya dia gitu. Lalu lintasnya mereka ya. Nah, balik lagi ke yang kesurupan tadi. Nah pas yang ke si nenek ini emang agak kuat lah gitu, sampai kepala pun kebentur-bentur ke tembok gitu, karena posisi sofanya itu kan tembok terus sofa gitu kan ya. Nah, dia sampai ngebanting palanya ke tembok itu. Jadi karena gua apa ya, kasihan kan, jadi gua piting dari belakang gitu. Gua piting palanya gua teken gitu, gua tinding dari belakang. Itu tangannya dipegangin sama ponakan bini gua tuh, dua orang cowok. Gua tekan, gua tarik palanya. Alhamdulillah sih bisa gitu ya. Tapi si makhluk ini tuh seperti ngajak dia tuh keluar dari rumah gitu, entah di teras, pokoknya keluar dari pintu gitu, ke teras lah gitu. Karena si makhluk ini pada nunggu di teras. Yang si nenek tadi, terus si kuntilanak tadi itu, si nona. Nah si kuntilanak tadi itu dia ininya tuh berdarah gitu ya. Bagian dadanya ini berdarah dari kedua tuh. Iya. Jadi bukan kuntilanak merah ya, tapi emang ada bercak darah gitu ya. Iya. Nah itu mulai emang itu udah keluar ya, maksudnya dia udah normal, tapi di normalnya ini tuh dia seperti apa ya, kayak komunikasi sama dia gitu, dia ketawa sendiri, kayak manggut-manggut sendiri gitu, ngobrol, terus tatapannya dia tuh selalu ke jendela, ngeliat keluar gitu. Ngomongnya juga udah ngaco, tapi yang gua rasa di situ dia udah normal, maksudnya udah nggak ada yang nempelin dia gitu. Itu gua perhatiin sampai akhirnya gua bohong-bohongin semuanya itu. Gua bilang ini, ya udah kita bilang kita mau pulang sekarang gitu. Jadi sengaja gue nyari biar dia itu sibuk gitu, Mbak kita mau pulang nih malam ini gitu kan, beres-beres. Nah akhirnya kan dia beres-beres tuh. Jadi dia ada kegiatan gitu kan, buat ngalihin perhatiannya gitu, buat ngalihin karena dia selalu diajak keluar mas sama si Kun ini gitu. Karena si Kun ini tuh emang pengen ngajak main dia gitu, tapi kalau gue sih ngeliatnya bukan ngajak main ya, lebih pengen ngebawa gitu. Ngajak ke untuk apa ya, untuk jadi temennya dia lah gitu. Kenapa? Makanya pintu gue kuncinya gue umpetin, nggak gue kasih, dan terus gue mengalihkannya itu dengan bilang, enggak, ayo kita packing sekarang, kita mau pulang gitu. Dia beres-beres di dapur, beres-beresnya sambil nyengir gitu, nyengir gitu kan. Bini gue aja udah takutan gitu, ini kenapa sih mbaknya gitu kan. Ya udah akhirnya gue buat kesibukan. Terus dia tuh udah ngeluarin tas, koper gitu kan, dari taruh di luar. Gue bilang, aduh udah kemalaman nih, besok aja pagi pulangnya gitu. Gue suruh dia tidur, tapi dia nggak mau tidur. Jadi tetap dia tuh diajak keluar. Ya udah akhirnya gue coba inilah, maksudnya interaksi gitu mas sama kakek yang itu, si mbah itu. Maksudnya tolong jauhin mereka dulu gitu, karena apa ya, gue takutnya nanti, karena kan situ ada anak kecil juga, ada anakku juga gitu kan, takutnya nanti berdampak ke anak-anak juga. Nah maksudnya untuk ya udah oke, gue nambah 1 hari lagi lah gitu masih ada di sini. Besok pagi gue cabut, tolong disampaikan ke mereka.
Nah akhirnya mereka ada yang pergi, dan emang si Kun ini emang agak sulit karena emang dia pengen banget ngajak si mbaknya ini. Pengen banget ngajak mbaknya ini, entah dia ingin ada yang mau diceritakan, entah untuk diajak jadi teman gitu. Karena dia ini selalu apa ya, kalau gue lihat itu dia jadi penuh kesedihan gitu loh. Penuh kesedihan gitu. Ya entah mungkin karena kalau ada bercak darahnya di sini, ya gua kan pada saat itu gua nggak mau coba buat cari tahu untuk atau flashback gitu ya dia kenapa meninggal. Tapi kalau feeling gue sih kayaknya seperti apa ya, korban. Ya korban juga gitu loh. Tapi entah ini korban dibunuh ataukah korban kecelakaan atau apa, gua nggak paham. Karena gue juga kan nggak tahu dulunya itu tempat ini seperti apa. Iya. Yang gue tahu tuh yang gue datang pada saat itu ya udah seperti ini tempatnya gitu. Udah sampai bahkan balik ke Jakarta pun si mbaknya ini itu lebih sensitif. Jadi malah di rumah tuh dia ngeliat ini ngeliat itu gitu, sampai ngomong ke bini gue kan, bilangin ke Bang Indra dong, ini bisa nggak sih ditutup kok jadi kayak ini ya. Sampai dia mau beres-beres di atas aja tuh dia nggak berani sendiri ya, karena dia udah abis kejadian itu dia merasa lebih sensitif, lebih peka, bahkan dia bisa melihat secara visualisasi gitu loh. Jadi di situ ada gitu di sini, makanya dia jadi apa ya, jadi takut gitu buat bersihin di atas sendiri, jadi minta ditemenin kayak gitu, jadi mengganggu aktivitasnya dia gitu mas. Seperti itu sih ceritanya. Jadi kesimpulan dari cerita gue itu yaitu kalau gue pergi ke sana, gue melebihi waktu gitu ya, pasti ada kejadian yang begitulah itu ya. Ya. Entah ke siapa kenanya gitu. Yang gue ini, jadi setiap pulang ke rumah harus istilahnya kulon nuwun sama ada kakek itu ya. Ya. Itu kakek itu, mohon maaf maksudnya, apakah memang yang dominan di situ atau memang penunggu rumah atau memang dari unsur tanah sudah di situ? Kalau setahu Bang Indra. Kalau setahu gue sih, jadi dia emang udah lama ya sebelum adanya rumah itu dia sudah di situ. Karena gue mikir gini, ya Bang Indra bilang estimasi kurang lebih 3 hari. Ya. Dan sosok kakek ini mengkondisikan yang di area inilah sosok atau siapapun apapun yang di area itu menyingkir dulu. Nah ini loh, jadi kayak kalau dari Bang Bidin sendiri bisa ini mungkin lebih ke apa ya, sosok ini tuh apa, berenerginya negatif apa positif, atau memang dia lebih benar-benar mendominasi area. Jadi kalau saya tadi coba untuk flashback ya, ceritanya Bang Indra itu memang yang Bang Indra menangkap itu sebenarnya itu mungkin dituakan ya. Iya. Itu dan dia juga dari yang tadi berkaitan dengan yang tadi yang merasuki mbaknya itu itu mungkin memang dari anak buah namanya. Jadi memang itu dia berwujud seperti mungkin kalau seperti apa ya, anjing atau binatang. Seperti itu. Tapi kalau dia itu istilahnya mewujudkan tuanya itu karena dia ibarat kakak itu lebih tua. Jadi dia tuh bilangnya udah tua di situ, paling tua di situ ya. Itu udah sepuh lah. Tapi kalau jadi kalau memang
mau mengganggu atau gimana sih, cuma mau meluruskan cerita yang Bang Ida ceritakan ini. Jadi Iya. mohon maaf nih kalau memang dia ada di sini. Iya. Saya mohon maaf banget. Jadi saya cuma mau menjelaskan bahwa kejadian yang menjadi pas begitu. Jadi yang dengan Bang Indra ini itu kayak kakek. Kakek-kakek itu melakukan kalau dia itu tua sih, Iya. sepuh. Jadi Sepuh. bentuk asli itu semacam kayak ya dibilang kayak binatang tapi membentuk orang. Itu satu. Dan kedua yang tadi dibilang yang masuki itu suruhan. Masalah udah Oke. kan izinnya di sini cuma 3 hari. Iya. Kenapa kok lebih? Mm-mm. Akhirnya ya kalau enggak kasih peringatan. kasih warning. Udah balik lah gitu. Iya. Jadinya 3 hari balik lagi. Kita itu cek 3 hari. Iya. Kenapa lu 4 hari? Istilahnya seperti itu. Iya. Itu udah melanggar bahasa-bahasa perjanjian maksudnya. Iya. Maksudnya dia tidak sendiri sama yang ada di situ. Makanya dikasih warning nih. Kasih cepat. Itu efek sampingnya ke Mbak itu juga terlalu besar. Gitu. Oke. Bisa sekilas lewat dia, macam. Gitu. Jadi kalau yang saya tadi dapat itu visualnya saya sekarang enggak sedikit dapat di Indonesia ada 3 macam. 3 macam. Ya. Ya saya lihat tidak ada 3 macam. Jadi si kakek ini bisa berbentuk punya jiwa atau binatang dia sebenarnya beda juga. Tapi yang satu tadi yang merasuk itu beda lagi. Jadi saya dapat visual seperti itu. Oke. Gitu. Tapi jadi biarpun walaupun yang ya Bang Indra dan keluarga besar di situ tidak melakukan hal-hal yang Aneh. yang aneh atau yang melanggar hanya karena overtime lah ya, overtime yang apa yang sudah di ya estimasikan seperti itu, dan akhirnya cuman gini, kenapa sih siapa, maaf nih, si Tante Kun, Nona Kun ini kenapa lebih mendominasi atau mengincar apa ya, mengincar ya, Lebih buat mengintimidasi. mengintimidasi si Mbak ini, kenapa bukan yang lain gitu? Jadi gini, kalau menurut saya tadi saya coba merasa kenapa si Mbak ini yang lebih banyak diintimidasi? Satu karena si Mbak ini masalahnya maaf karena dia di luar family ya. Oh, oke. Karena apa itu ada sendiri dia tuh itu ada silsilah darahnya di situ. Cucu lah atau cicing lah. Iya. Memang istilahnya gue nggak bisa ngeganggu dia, paling gue apain dia gitu. Oh, Walaupun memang dia punya cucu, Iya. nenek-nenek dia cucu, punya anak itu, insya Allah nggak bakal diganggu terlalu intimidasi, nggak terlalu keras, Iya. mas kelebat, Iya, iya. tapi nggak bisa merasuki karena kasar ini cucu gue juga, paling enggak ya mereka cobain kasih ke yang lain, Ke orang lain. Betul. Karena gini mas, kalau dibilang Bang Bini seperti itu sih, itu mungkin bisa jadi ya. Karena gue punya keponakan dari gue ya. Dia pernah gue ajak sana. Kejadiannya pun sama gitu. Keponakan gue ngeliat ini, ngeliat itu di kamar. sama. Sampai dia ngomong, Om, itu siapa sih Om? Oh, ini gue maksudnya gini, ponakan gue kan waktu itu apa ya, SMP lah gitu, masih SMP. Emang apa yang dilihat nama apa ponakan gue itu namanya Damai. Damai. Ini nggak apa main. Itu Om, di atas ada yang apa di apa sih namanya plafon. ya. Di plafon tuh ada yang lagi gini, dia kayak dia di bawah plafon gitu loh, jadi Iya. berhadapan badan sama dia Iya, pas iya. di saat dia tidur. Udah nggak ada apa-apa sampai bini gue pun bingung, si Damai kenapa sih, halu apa sih gitu kan. Iya. Dia bisa melihat gitu. Ya cuma
itu biar gue aja yang ini, karena gue nggak mau bikin suasana di situ. Iya. Ya paling setelah itu ya gue paling langsung baca yasin, gue sholat 2 rakaat, gue baca yasin. Nah gue belajar dari situ. Jadi pas besok kalau gue ke situ tuh gue selalu baca yasin, gue tawasul lah, maksudnya gue kirimin doa lah buat yang menghuni di situ. Gitu. Dan yang terutama itu ngebentengin rumah itu. Ngebentengin rumah itu dari mereka-mereka yang ingin mengganggu gitu. Nah, bahkan gue pernah mungkin Mas Diki kenal sama sahabat misteri yang namanya Alam. Iya. Kalau Alam itu dia selalu ikut Mas kalau pasti ya. Nah, yang tadi gue ceritakan itu pada saat waktu mertua gue nangis gitu kan ya, itu masuk ke si Alam. Itu setelah gue bacakan ayat kursi, gue pegang kepalanya, gue kasih air, langsung pindah ke si Alam. Interaksi dia langsung. Dia langsung muntah-muntah, dia keluar gitu. Ya udah, akhirnya Alam alhamdulillah sih waktu itu bisa dinetralin. Itu yang jadi gue cuma mau meluruskan dari yang Bang Bidin bilang. Ya itu yang dia bilang itu, jadi di luar dari family itu. Di luar, Nah, kemungkinan lebih rentan untuk diganggu lah. Tamu lah gitu. Jadi itu Bang Bidin dapat visualisasinya. Tadi saya sempat Itu memang 2 makhluk atau satu jadi 2? dia bisa berwujud seperti ini. Oke, itu Ini pertama. Tadi yang ini yang merasuki. iya. Bisa sendiri. Oke, buat sahabat misteri, aduh. Jadi nanti seperti biasa, karena jauh ya, nggak bisa dilihat. Tapi ini sosok yang tervisualisasi dari Bang Bidin, dari kakek ya, yang sempat berkomunikasi sama Bang Indra. Jadi memang bisa mewujudkan beberapa wujud lah, dan memang kalau makhluk seperti itu pasti bisa bermacam-macam. Dan satu lagi dapat lagi, ini yang masuk di sama mbaknya yang selalu mengajak keluar rumah lah, sama ke rumah yang samping yang kosong itu ya. Iya. Nah, karena mbaknya juga ya pokoknya yang selalu mengajak ke arah sana. Jadi sebenarnya rumahnya itu nggak samping banget ya? Iya, maksudnya iya, paham. Iya sih, jadi sama gue dari tadi kayak berasa gelisah, kayak males, kayak gimana. Jadi mohon maaf, jadi ini salah satu dari 2 ini ada yang di sini. Yang tadi yang dibilang kakek. Iya. Memang datang di sini. Iya, jadi dalam artian mungkin lo kalau mau ngomong yang bener, jangan nyalah-nyalahin. Iya. Oke, kita tidak membicarakan yang seperti apa karena memang hanya menceritakan apa yang disampaikan ceritanya Bang Indra. Jadi mohon maaf. Nanti untuk visualnya tetap pasti kita tempel di videonya. Gue jujur ini dari tadi kayak merasa gelisah, kayak apa ya, nggak tahu, jadi nanti mungkin bisa dibersihkan. Untuk yang dan itu pasti berulang kali ya Bang Indra ya, maksudnya ya itu seperti yang dibicarakan Bang Indra, yang disampaikan Bang Indra, setiap situ melebihi waktu. Bukan berulang kali sih, Mas, setiap ke situ. Itu memang rumah nggak ada yang ninggalin, nggak ada yang. Nggak ada. Jadi setahun sekali di saat kita pulang ke sana, ya itu baru kita tempatin. Oke, jadi ya mungkin tidak heran juga ya, nggak aneh dan nggak heran karena memang ya dibilang setahun sekali, sedangkan 40 hari. Pun ya. di sekitaran itu hutan, seperti hutan. Ya.
depan, kanan, kiri, belakang. Jadi Gue juga kalau mau nyari rokok ya harus jauh. ke jalan raya dulu. Jadi mungkin gue ambil poinnya juga dimanapun kita ini pun tetap pasti harus kulonwun dulu ya. Jadi mau ke rumah siapa, mau ke tempat mana, mau ke tempat yang gimana itu permisi. Dalam artian permisi emang ya biar kita ke tempat ke rumahnya orang pun ya otomatis tetap kita permisi kan. Nggak mungkin kita tiba-tiba selonong masuk ke kamar mandi, ke kamar ya. Di situ pun walaupun itu rumah itu benar-benar rumahnya secara kasat mata rumahnya keluarga dari Bang Indra, tapi yang secara tidak kasat mata aja ya karena memang tidak ditinggalin 40 hari aja rumah atau suatu bangunan yang tidak ditinggalin ada energi manusia aja pasti seperti itu. Gua ngerasa nggak nyaman banget. Hari kosong ya. Iya. Itu udah keisi. Udah guys. Jadi seperti itu buat sahabat misteri. Kita juga nggak ada niatan untuk menakut-nakuti juga. Hanya ini tadi cerita dari Bang Indra yang memang itu pasti akan seperti itu seandainya memang overtime. Dari secara kasat mata ya itu rumah dari keluarga Bang Indra, keluarga besar secara kasat mata. Bang Bidin ada yang mau nambahin nggak tentang ya tadi rumah, biarpun itu rumah sendiri atau gimana tapi tetap harus permisi, mungkin bisa memberikan informasi sama teman-teman. Jadi menurut saya secara manusiawi aja ya. Iya. Kita bertamu ke rumah orang pun kita pasti permisi. Pasti. Maaf atau assalamualaikum lah. Iya. Itu untuk manusiawi ya. Bagi makhluk-makhluk yang kasat mata. Mereka tuh lebih dekat. Jadi kita sebagai manusia ini harus menghormati karena itu selalu berdampingan. Pasti. Jadi kita walaupun dimanapun kita berada, ya saya cuma pesan selalu permisi, mohon maaf. Jadi kita, walaupun kita tidak melihat mereka di mana dan di mana, toh paling nggak minimal kita udah permisi. Mohon maaf saya mau atau mau buang air kecil segala macam. Toh intinya kita udah menyampaikan rasa permisi kita. Kalau kita udah permisi, dan mereka juga pasti tahu maksudnya kita kita nggak saya katakan pada teman-teman misteri semua, kalau dimanapun kita berada, itulah budayaan kita permisi, ulun. Iya, betul. Kalau menurut saya itu. Siap. Sebenarnya gue penasaran sih tentang Tante Kun tadi. Karena panjang nggak sih? Gue gini loh bang. Gue penasaran. Kan gue ngerasain juga tadi Bang Indra menceritakan tervisualisasi ada darah, ada ini kayak apa mau menyampaikan sebuah pesan atau bagaimana, kayak penasaran gini, bisa nggak ya kita tarik untuk ditanyakan informasinya? Interaksi ya. Iya. Begini sih, kalau emang itu bisa kita bikin nanti dibikin 2 part nih. Kita coba ya kalau memang diizinkan dan juga bersedia, mudah bisa. Tapi kalau memang dia tidak bersedia, itu juga tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kita saya bilang tadi kulon itu. Kulon ya. Misi saya mau ini. Iya. Nanti kita coba kita mengadakan visual langsung. Kita coba tuh kita permisi dulu mau atau enggaknya nanti kita coba gitu. Oke. Itu sih. Jadi atau kalau enggak mungkin apa dibikin next episode nih Bang Indra. Kalau Bang Indra bersedia bisa, tapi kalau enggak kita bikin next episode karena membutuhkan ekstra energi. Membutuhkan itu. Jadi gue sih penasaran itu sih. Jadi apa ya? Kenapa
oke lah, seperti tadi yang dibicarakan, disampaikan di luar anggota keluarga, di luar silsilah. Tapi kan di situ kalau kita bisa mencari informasinya, menggali informasinya kan, siapa tahu mungkin sedikit kita bisa membantu. Mungkin loh ya, insya Allah. Seperti itu. Jadi kayaknya kita bikin episode yang akan datang aja, karena memang membutuhkan energi yang lumayan besar ya. Dan jujur gue sendiri dari tadi merasa nggak nyaman dan gelisah. Pengen teman nambahin lagi mungkin? Ya paling saya cuma pesan buat sahabat misteri, ya nggak jauh sih dari yang Bang Bidin sampaikan. Paling tambahan saya ya dimanapun dan kapanpun kita berada, selalulah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah Dialah satu-satunya pelindung yang baik buat kita. Siap. Persis. Gua sendiri, gua dan Misteri.id juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang udah mendukung kita, udah support Misteri.id. Dan buat teman-teman yang belum support kami dengan subscribe, like, komen, dan share bila tayangan ini bermanfaat dari sosial media teman-teman semua. Next kita akan penelusuran ya Mas? Insya Allah ya. Jadi pasti teman-teman nunggulah kita di outdoor lagi, kita bikin mencari sejarah atau cerita lagi, ada apa di sana.